Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amril Dani, SPD MKes, dosen program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Universitas Palembang. Saya menempuh mata kuliah imunoserologi, di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, 2 SKS teori dan 2 SKS praktikum, di mana mata kuliah ini diberikan pada semester 4 dan semester 5. CPL dari mata kuliah ini CPL 1, di mana mahasiswa mampu memahami teori tentang konsep dasar imunoserologi, kemudian mahasiswa mampu memahami konsep dasar imunoserologi, sejarah dan sistem imun, pengertian antigen dan antibodi, autoimun dan imunologi infeksi. Dan ada juga CPL 3, mata kuliah ini adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik mengerti tentang imunoserologi khususnya di sini reaksi imunologi dan serologi. Kemudian CPL 4, mahasiswa mampu menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium sesuai dengan standar yang ditentukan dalam lulusan teknologi laboratorium medis. Baik, metode pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu metode DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Setelah ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya di mata kuliah imunoserologi dan saya harap selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu antara pengertian antigen dan antibodi. Dan sebelumnya kita mengulang atau mereview dari materi yang kemarin tentang aglutinasi. Maka untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang antigen dan antibodi. Baik, saudara-saudara, pertama di sini ada antigen. Jadi pengertian antigen. Nah, di sini saudara-saudara perlu Anda ketahui bahwa antigen di sini adalah suatu substansi yang bila memasuki tubuh manusia dan mampu merangsang sistem imunologi untuk menghasilkan respon imunitas terhadap substansi tersebut. Jadi dalam arti lain bahwa antigen tersebut adalah suatu benda asing. Jadi gitu. Jadi saudara-saudara yang masuk ke dalam tubuh kita itu biasanya ya yang disebut dengan antibodi. Jadi apabila ada salah satu atau beberapa mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, ketemu sama antibodi, ya antibodi di dalam tubuh kita, maka akan terjadi suatu reaksi atau respon dari tubuh kita atau antibodi. Ya. Nah, di sini saudara-saudara ada beberapa ya bahwa pembagian antigen ada yang berdasarkan beberapa ya. Pertama di sini ada pembagian antigen berdasarkan atau menurut epitope. Ya, epitope di sini terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama ada unideterminan dan univalen. Kemudian di sini ada unideterminan, multivalen, kemudian
multideterminan, univalen, kemudian multideterminan, multivalen. Jadi ada 4. Itu berdasarkan dari pembagian dari menurut Pareto, ya, Pareto-nya. Kemudian ada juga bahwa pembagian antigen, ya, pembagian antigen menurut spesifisitasnya. Bagaimana spesifisitas di sini? Antigen dapat dibagi sebagai berikut, ya, sebagai berikut. Contohnya, ya, salah satu di sini adalah yang berdasarkan hetero antigen. Jadi hetero antigen ini yang dinamakan adalah antigen yang terdapat pada jaringan dan spesies yang berbeda. Itu yang disebut dengan hetero antigen. Sedangkan seno antigen yang antigen yang hanya memiliki spesies tertentu, ya, itu seno antigen. Sedangkan yang ketiga allo antigen, ya, atau iso antigen, yaitu antigen yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Kira-kira spesies itu menurut Anda apa ya? Kan sering disingkat SP, ya, spesies, ya. Jadi ada ketentuannya, ya, tertentu jenis. Nah, yang keempat di sini ada antigen organ spesifik, di mana organ di sini adalah yang dimiliki oleh organ yang sama dan spesiesnya yang berbeda. Jadi organ yang sama tapi spesiesnya yang berbeda, itu disebut dengan anti organ spesifik, ya. Jadi kalau yang dimilikinya antigen yang memiliki oleh organ yang sama tetapi spesiesnya berbeda. Kemudian yang kelima itu ada auto antigen. Apa itu auto antigen? Antigen yang dimiliki oleh tubuh kita sendiri. Maka di dalam sini terjadi biasanya ada penyakit autoimun biasanya karena imun kita disebabkan oleh tubuh kita sendiri, ya. Ini ada pembagian antigen, ya. Pembagian antigen berdasarkan ketergantung terhadap sel T. Jadi sel T ini, ya, menurut ketergantungan terhadap sel T, antigen dapat dibagi, ya, sebagai berikut. Ada T dependent dan T independent. Kenapa disebut? Ada yang terikat dan ada yang bebas. Itu, ya. Yang keempat itu, ya, ada pembagian antigen berdasarkan sifat dari kimiawi. Nah, bagaimana caranya? Ya, menurut sifat kimiawi, antigen dapat dibagi sebagai berikut, diantaranya berdasarkan pertama hidrat arangnya, polisakaridanya, kemudian ada juga lipid, ya, asam nukleat dan protein. Antigen biasanya ini berdasarkan karakteristik antigen. Karakteristik antigen meliputi apa saja, saudara-saudara? Pertama ada bentuk, ya, kemudian ukuran, kemudian reaksivitas, lokasi determinan, kemudian, ya, struktur tersier. Itu karakteristik dari antigen. Jadi kita perlu saudara ketahui juga bahwa tadi diantaranya ada meliputi ukuran, ya. Ukuran di sini
ya, antigen lengkap imunogen ya. Biasanya mempunyai berat molekul yang besar, tetapi molekul kecil dapat bergabung dengan protein inang, ya, di mana ya dapat bersifat imunogen ya, dan dengan membentuk kompleks molekul kecil yang disebut dengan hapten itu, dan protein inang atau karier. Karier apa? Pembawa. Ya, oke. Itu berdasarkan ukuran. Sedangkan berdasarkan bentuknya bagaimana determinannya? Sangat penting sebagai komponen utama seperti DNP, dan DNP ini biasanya L-lisin yang memberikan bentuk molekul yang tidak dapat ditemukan ya dalam homolomer. Ya, homomer dari dua asam amino kemudian yang bersifat imunogiknya. Oke. Ya, dimana untuk beberapa spesies yang mana polimer dari 3 atau 4 asam amino yang merupakan syarat yang penting ya untuk spesies lain, dimana ya lokasi dan dari struktur dalam determinan juga ini sangat penting bagi antigen tersebut ya. Ya, tadi antigen, sedangkan ada antibody. Antibody apa? Pasti saudara-saudara sudah tahu bahwa antibody itu ada yang berada di dalam tubuh kita atau tubuh manusia khususnya. Ya. Apa antibody? Suatu molekul imunoglobulin yang berreaksi dengan antigen spesifik yang menginduksi sintesisnya dan dengan molekul yang sama. Ya. Nah, digolongkan menurut beberapa ya. Menurut cara kerja seperti aglutinin. Ya, aglutinin dan bakteriolisin, kemudian hemolisin, opsonin atau precipitin. Nah, itu dari antibody. Antibody di sini disintesis oleh limfosit B, ya, yang telah diaktifkan dengan pengikat antigen pada reseptor permukaan sel. Ya, antibody biasanya disingkat apa? Anti, yaitu antibody. Tapi perlu saudara-saudara ketahui, kalau disingkat jangan kapital semua. Ya, A-nya kapital, kemudian baru B-nya apa? Kecil. Faktor yang mempengaruhi pembentukan antibody dalam tubuh kita bagaimana? Saudara-saudara harus tahu juga, bisa membedakan ya antara ya respon imun primer dan respon sekunder. Ya, kadang antibody yang dibentuk ya lamanya lag fase dan lain-lain sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain. Pertama, jenis antigen, kemudian dosis antigen yang diberikan ke arah ya, ke darah ya, bagaimana cara dia mengangkutnya atau transport. Yang ketiga, cara masuk antigen ke dalam tubuh. Tadi sudah saya singgung pada saat kita antigen tadi ya, di situ bahwa antigen masuk ke dalam tubuh kita itu melalui apa? Ya, melalui bisa juga ya kontak langsung, kemudian bisa melalui perantara ya. Gitu. Kemudian yang keempat, sensitivitas teknik yang digunakan mengukur ya antibody. Jadi ada beberapa pembagian antigen antibody. Yang pertama apa? Biasanya pembagian antibody apa? Ada imunoglobulin M, ada imunoglobulin G, ada A, ada E, ada
Satu lagi apa? E ya. Nah, jadi tapi yang paling banyak di dalam serum adalah imunoglobulin D atau G. G apa D? G apa D? Ya, jadi ada beberapa. Itu adalah ada rantai alfa, rantai ya, gamma juga. Untuk selanjutnya ya, saya memberikan suatu ruang atau pertanyaan. Kira-kira dari materi tadi ada yang belum jelas atau bagaimana? Menurut presentasi yang Bapak sampaikan tadi, jelaskan itu antibodi yang menguji secara luas, Pak. Terima kasih. Baik, ya, saudara-saudara, perlu saudara ingat juga ya bahwa tadi sudah dijelaskan bahwa antibodi ya telah kita jelaskan di mana bahwa antibodi biasanya ya itu suatu molekul ya imunoglobulin yang bereaksi dengan antigen yang spesifik biasanya. Nah, kalau dilihat dari ya, kalau kita untuk menentukan antigen atau antibodi dalam teori dalam praktek biasanya itu adalah ada suatu reaksi ya, di mana reaksi antigen dan antibodi. Nah, yang dinamakan antibodi adalah ya itu adalah yang bahannya ada di dalam tubuh kita ya, contoh serum, nah, itu disebut antibody. Kemudian yang untuk antigennya itu biasanya ada beberapa yang sudah dibikin ya dari pabrik atau ini apa namanya dari kit dari reagen, itu disebut antigen. Jadi bila terjadinya suatu reaksi antara antigen dan antibodi yang ada di dalam tubuh kita tadi, maka akan terjadi ya, jika ada yang cocok antara antigen dan antibodi, maka dia akan bereaksi menjadi apa? Terjadi aglomerasi atau bisa menyatu ya, itu. Oke, ada yang lain? Silakan. Ya, silakan. Dari penjelasan pengertian antigen, apa maksud dari antigen? Ya, baik. Jadi antigen di sini ya, saudara sudah tahu mungkin ya. Kenapa? Yang ada di dalam tubuh kita tadi apa? Antibodi. Sedangkan antigen itu biasanya kita tidak tahu di mana antigen. Itu karena dia disebut dengan benda asing. Kalau benda asing itu contohnya salah satu ya, perlu saudara ketahui, kita ya secara tiba-tiba ada antigen atau mikroorganisme masuk ke dalam tubuh kita, baik itu melalui udara maupun makanan, maka akan bereaksi masuk ke dalam tubuh kita, akan mengalami suatu reaksi atau respon. Nah, disinilah yang terjadi ya, bahwa benda asing ini ya, yang disebut dengan substansi ya, bila memasuki ke dalam tubuh kita ya, dia akan membuat suatu rangsangan atau respon ya, di mana sistem imunologi yang menghasilkan respon imunitas terhadap apa substansi tersebut ya, atau substansi yang ada di dalam tubuh kita tadi ya. Oke, jadi itu antigen itu biasanya kita sebut dengan benda asing. Jika sama seperti antibodi tadi ya, kalau antigen ya berinteraksi atau bereaksi dengan antibodi, kalau dia tidak cocok atau tidak sesuai, maka tidak akan terjadi ya reaksi itu.
Oke? Masih ada? Oke. Nah, untuk ini ya, nanti kita evaluasi ya. Nanti mungkin kita ada OTS ya. OTS-nya di mana ujian tengah semester juga kita akan uji, kemudian kita lanjutkan lagi nanti ada juga UAS ya. Kemudian UAS-nya ujian akhir semester, nanti ada beberapa soal berupa multi choice ya, atau pilihan ganda. Kemudian ada juga nanti saudara-saudara sebelum kita UTS tadi dan UAS, maka kita akan kita saling interaksi, nanti bisa Anda tanyakan kalau memang belum menit. Tapi sebelum nanti kita ini ya materi kita selesai, nanti saya mau tanya dulu ya, boleh Pak Amrul tanya ya. Ya, Anggun ya. Mana Anggun? Ya. Kira-kira ya, apa yang Anda ketahui tentang antigen tadi? Antigen itu adalah benda asing yang dimana kalau bertemu dengan antibodi akan terjadi reaksi yaitu antigenasi. Ya. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Ya, silakan. Ingin menambahkan Pak, antigen itu adalah zat asing biasanya berupa protein, polisakarida atau lipid yang dikenali oleh sistem imun dan dapat memicu respon imun dari tubuh, terutama dengan menstimulasi pembentukan antibodi atau aktivasi sel T. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.